Anda sebagai PLT. PLT ya, asisten 2 ya. Nah, peran fungsi asisten 2 itu bidang ekonomi dan apa aja Bang ini? Bidang pembangunan. Jadi peran asisten 2 itu meliputi pembangunan, pengawasan pembangunan dan perekonomian. Jadi semua bidang pembangunan yang ada di Kopar ini terpantau dan diawasi oleh pelaksanaannya diawasi oleh asisten 2. Jadi semua SOPD melaksanakan pembangunan dan bidang pembangunan dan bidang perekonomian itu semua diawasi oleh asisten 2. Jadi termasuk juga pelaksanaan lelang, pelaksanaan kemudian juga pelaksanaan pembangunan, terus juga pelaksanaan ekonomi itu merupakan kewenangan dari asisten 2. Jadi asisten 2 mengawasi dan melaksanakan semua yang ada di pemerintah daerah. Terutama di sekda itu ada 3. Jadi ada bagian pembangunan, kemudian ada bagian ekonomi dan bagian pengadaan barang dan jasa. Jadi 3 bagian itu merupakan yang menangani seluruh kewenangan daripada asisten 2. Oh, jadi 3 bagian yang Bapak sampaikan tadi, baik dari bidang pembangunan, bidang SDA, dan bidang pengadaan barang dan jasa, lelang ya, pelelangan ya. Artinya di bawah kendalinya asisten 2 gitu dalam pengawasannya gitu. Nah, kalau penjabaran, kalau di masing-masing SKPD itu SKPD mana aja yang menyangkut di bawah SKPD? Nah, SKPD itu yang meliputi yang pengembangan untuk pelaksanaan pembangunan, termasuk DLH, PO, PEKIM, semua bagian daripada asisten 2. Jadi pelaksanaan pembangunannya maupun perekonomiannya termasuk UMKM itu juga bagian daripada asisten 2. Nah, kalau kita bicara terkait dengan ekonomi dan pembangunan, untuk saat ini program ke depan yang khusus untuk Kota Waringin Barat, jangka pendek, menengah, dan jangka panjang itu yang menjadi prioritas itu apa di wilayah perkotaan atau di kecamatan? Ya semua, jadi di wilayah perkotaan juga kita kembangkan, di wilayah pedesaan juga iya. Jadi jangka pendek itu kita kembangkan untuk perekonomian Kopar ini lebih maju lagi, khususnya perkotaan. Kemudian jangka menengah kita juga pedesaan juga kita kembangkan juga. Jadi semuanya tetap sinergi dengan apa yang dicita-citakan oleh visi dan misi Bupati Kota Waringin Barat. Mungkin harapannya Bang selaku asisten yang mana pembangunan sangat penting di masing-masing wilayah, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya semuanya sangat penting, terutama pembangunan di bidang infrastruktur, kemudian pembangunan di bidang gedung, sanitasi dan sosial, maupun ekonomi juga sama. Jadi harapannya semua berjalan dengan baik dan lancar, sehingga perekonomian juga lancar, pembangunan juga dalam pengawasannya juga lancar, sehingga terlaksana dengan baik. Oke, makasih. Program kerja yang sudah berjalan, hasil analisa dan evaluasinya asisten 2 apa aja Bang? Ya, jadi kita harus lakukan bekerja sama dengan BPJS Pangkalan Bun terkait dengan sosialisasi dengan pihak kontraktor. Itu penting sekali dalam hal pengajuan atau permohonan untuk semua tenaga kerja di bidang konstruksi itu supaya dilakukan ke BPJS Pangkalan Bun. Hal itu termasuk juga kapan dilaporkan itu, sehingga apabila terjadi kecelakaan kontraktor itu, pekerja di konstruksi itu bisa diobati dengan sampai sembuh. Itu fungsinya BPJS itu. Kerjasama dengan BPJS sangat dibutuhkan sekali. Oleh karena itu dihimbau melalui sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Meko tadi,
supaya bisa mendaftarkan semua pekerja-pekerja konstruksi setelah menang tender itu sudah didaftarkan untuk masuk data BPJS ya. Data BPJS tenaga kerja. Nah, jadi semua bisa masuk. Pak, kalau kita melihat ini kan satu kewajiban atau memang diharuskan sesuai dengan topoksinya semua dari tenaga teknis kontraktor lah yang mempunyai jaminan tenaga kerja khusus di BPJS-nya ya untuk kesehatannya ya. Nah, apakah ini merupakan salah satu standar lelangnya juga nanti apabila mereka tidak memenuhi syarat dalam BPJS itu? Bisa juga nanti kita masukkan juga di standar lelang. Jadi BPJS itu karena sangat penting, semua tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang konstruksi itu didaftarkan langsung BPJS Kesehatan. Sehingga apabila ada kecelakaan itu wajib disembuhkan oleh penyembuhannya mulai rumah sakit dengan BPJS. Nah, kalau kita BPJS ini kan ada dua nih BPJS nih, BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sekarang yang dipakai dalam satu yang sesuai BIMTEK tadi, apakah ini BPJS Ketenagakerjaan yang mereka harus wajib karena mereka kan bekerja di lapangan sebagai TNI atau BPJS Kesehatan seperti masyarakat secara umum? BPJS Ketenagakerjaan. Jadi semua didaftarkan pada saat dia menang tender itu didaftarkan, sehingga nanti apabila terjadi kecelakaan bisa diselesaikan oleh BPJS Tenaga. Jadi untuk membantu dari rekanan itu membantu sendiri. Untuk rekanan tenaga konstruksinya yang bekerja di lapangan itu semua akan dijamin oleh kesehatan tenaga BPJS Kesehatan. Termasuk kemarin ada juga di Panggung Pak ada yang jatuh. Nah itu tahun 2004 itu penting sekali. Kenapa? Karena tidak dimasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan, jadi akhirnya masuk ke rumah sakit. Ke Bengkalai rumah sakit. Akhirnya yang menangani pihak kontraktornya sendiri. Nah, kan kalau begini Bang, melihat dan menyikapi respon dari kontraktornya dengan ada sosialisasi yang disampaikan oleh asisten 2 terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan ini sampai sejauh mana respon mereka? Ya bagus sangat mendukung sekali. Mungkin karena ketidaktahuan, oleh karena itu tadi dibuat sosialisasi itu supaya tahu, karena banyak pihak kontraktor yang tidak tahu, mungkin pura-pura tidak tahu tapi ditekankan lagi nanti. Jadi sebelum mulai pekerjaan itu sudah masuk. Jadi untuk memaksimalkan maksimalkan. Ini mereka juga punya kewajiban untuk melaksanakan BPJS Ketenagakerjaan itu. Bang, untuk saat ini tender kapan dimulai Bang rencana? Tender sudah mulai, sebagian sudah mulai. Tapi karena adanya efisiensi anggaran sehingga lelang di stop dulu. Nah, sekarang sudah mulai lagi. Sudah mulai lagi. Ya, sudah mulai lagi. Sebagian sudah mulai. Oke, makasih Bang.